Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dan berjumpa lagi dengan Pak. Dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau Human-Computer Interact (HCI), kita tahu teknologi bukan sekadar alat, tetapi medium yang membentuk pengalaman dan efektivitas interaksi pengguna. Pada sesi ini, kita akan mengkaji aspek-aspek faktor komputer yang memengaruhi kinerja sistem, desain antarmuka, serta kualitas interaksi secara menyeluruh. Baik, para mahasiswaku, kita selami lebih dalam dunia, atau HCI yang menarik ini. Hari ini, kita akan membahas aspek-aspek utama dari faktor-faktor komputer dalam HCI yang harus diketahui. Siap? Mari kita mulai. Pertama, model interaksi. Anggap saja ini sebagai cetak biru bagaimana manusia dan komputer bertukar informasi. Misalnya, ada model di mana pengguna mengetik perintah secara langsung. Lalu ada model WIMP yang kalian lihat di sebagian besar sistem operasi modern. Dan jangan lupakan, seperti menyeret dengan mouse kalian, setiap model membentuk pengalaman pengguna dengan cara yang unik. Break time no point me. Sekarang, mari kita bicara tentang ergonomi. Ini bukan hanya tentang kursi yang nyaman. Faktor ergonomi melihat bagaimana pengaturan fisik memengaruhi interaksi kita dengan komputer. Apakah keyboard mudah dijangkau? Apakah layar mengurangi ketegangan mata? Apakah antarmuka perangkat lunak kalian dirancang untuk meminimalkan gerakan berulang? Ketika aspek-aspek ergonomis ini dioptimalkan, pengguna akan lebih senang dan lebih produktif. Percayalah, murid-murid kalian akan berterima kasih. Selanjutnya, jenis interaksi. Ini bukan hanya mengetik atau mengeklik. Kita punya spektrum yang luas di sini, sentuhan, gerakan, suara, bahkan pelacakan mata. Setiap jenis dapat benar-benar mengubah cara kita merancang aplikasi, dan bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Misalnya, pikirkan bagaimana asisten suara seperti Siri atau Alexa telah mengubah permainan untuk komputasi tanpa tangan. Jadi, saat merencanakan pelajaran atau tugas, pertimbangkan untuk menjelajahi pilihan-pilihan ini bersama murid-murid kalian. Dan terakhir, konteks interaksi. Ini semua tentang pengaturannya. Apakah pengguna berinteraksi di rumah, di kelas, atau saat bepergian? Apakah mereka menggunakan tablet atau perangkat yang bisa dipakai? Konteks itu penting, sangat penting. Desain yang berfungsi sempurna di kantor yang tenang, mungkin gagal di kafe yang bising, atau saat seseorang berjalan di jalan. Jadi, rangkuman singkat, kita telah membahas model interaksi, faktor ergonomi, jenis interaksi, dan konteks. Menguasai keempat area ini akan membantu kalian tidak hanya paham dengan HCI, tetapi dengan lebih efektif, dan juga memberdayakan diri kita untuk menciptakan teknologi yang lebih baik dan lebih berpusat pada manusia. Baiklah, itu saja untuk eksplorasi singkat faktor-faktor HCI dari sisi komputer ini. Jangan lupa untuk tetap semangat hingga kita akan meraih apa yang menjadi mimpi, dalam rangka terus menambah wawasan dan ilmu bermanfaat untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.